Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah pada sehat ya. Baiklah, untuk mempermudah dan diberikannya kelancaran pada pembelajaran kita kali ini, baiknya kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwan indal hisab. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbi firli warhamni wajabur Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Ibu harap Ananda mengisi daftar hadir melalui Google Form yang linknya sudah Ibu share di grup kelas ya. Dan untuk memastikan apakah Ananda benar-benar hadir, maka akan Ibu cek kehadirannya. Silakan ucapkan hadir Bu ya. Pertama yaitu kepada Nurhaliza Ramadanti. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Aditya Zen Oktavianto. Hadir, Bu. Selanjutnya Afriani Putri. Bu. Selanjutnya Anissa Hidayah. Hadir, Bu. Selanjutnya Ayu Cynthia. Bu. Cindy Love. Hadir, Bu. Selanjutnya Puji Dwi Fahma. Apakah hadir Puji? Hadir, Bu. Baiklah. Selanjutnya Leli Ambela Mayanda. Hadir, Bu. Monika Putri. Hadir, Bu. Muhammad Farih. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Retri Aulia. Hadir, Bu. Putri Novel Wahyu. Hadir, Bu. Vidya Kelvina. Hadir, Bu. Wela Wulandari. Hadir, Bu. Baik, dan terakhir Zafira. Hadir, Bu. Baiklah, lengkap ya. Baiklah, pada materi sebelumnya, Ibu langsung saja masuk ke pelajaran kita hari ini. Pada materi sebelumnya, kita pernah membahas tentang gaya. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan, dapat berupa mengubah bentuk arah dan kecepatan benda. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu hubungan gaya dengan tekanan? Tahu Kak? Izin menjawab, Bu. Baik, kepada Muhammad Fari dipersilakan. Jadi hubungan gaya dengan tekanan adalah yang pertama, hubungan gaya dan tekanan itu selalu berbanding lurus, Bu. Jadi jika
gaya yang diberikan pada satu benda itu semakin besar, maka juga akan menghasilkan satu tekanan yang besar pula. Tapi jika suatu luas permukaan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Bu. Baik, terima kasih ya Fahri atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari prinsip tekanan. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apa saja sih yang menggunakan prinsip tekanan? Nah, ini salah satu contohnya. Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat? Tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil? Dan juga ada mengenai sepatu bot dan sepatu hak tinggi. Ketika kita melewati jalan yang berlumpur, kita akan lebih mudah menggunakan sepatu bot. Mengapa demikian? Hal ini juga menggunakan prinsip dari tekanan. Begitu juga dengan kaki bebek dan kaki ayam. Dapat dilihat bahwa jika bebek lebih mudah berjalan di tempat yang berlumpur dibandingkan dengan ayam. Hal ini juga berkaitan dengan menggunakan prinsip tekanan. Dan ada juga nantinya pada bendungan. Bendungan nantinya pada bagian bawah akan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan tekanan zat cair. Nanti kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini dan juga pada penyelam atau berenang. Semakin dalam kita akan semakin merasakan tekanan zat cair. Tubuh kita akan semakin tertekan. Nah, hal ini juga menerapkan prinsip zat cair. Ada begitu banyak pemanfaatan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Ibu harap Ananda semua mempelajari dan memperhatikan pembelajaran mengenai tekanan pada hari ini. Yang permasalahan yang di atas akan Ibu kupas pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari bab 7 mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini akan Ibu bahas dalam 3 kali pertemuan. Namun pada pertemuan pertama ini, kita hanya akan belajar mengenai tekanan zat padat dan tekanan zat cair yang berupa hidrostatis. Ibu izin share screen ya. Ya, Bu. Nah, sebelum menuju PPT, Ibu ingin memberikan sedikit quotes atau kata-kata mutiara yang Ibu sukai dan mungkin bisa menginspirasi Ananda semua. Quote-nya seperti ini, jangan terlalu dikejar, jika memang jalannya pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Dari Ali bin Abi Thalib. Masya Allah sekali kan ya Ananda, quote-nya ini sangat bisa menjadi pelajaran dan menjadi patokan bagi kita semua bahwa takdir itu pasti tidak akan salah. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin menanyakan kesiapan Ananda belajar semua. Apakah sudah siap belajar hari ini? Kita pastikan ada jaringan ya Ananda semua, pastikan cari tempat yang aman, jaringannya aman, nanti keluar masuk materinya jadi tidak fokus untuk didengarkan. Dan jangan lupa juga buku catatannya, ditulis ya nanti catatan, supaya ingat, karena otak manusia ini tidak bisa mengingat seluruh hal dalam sehari, makanya kita perlu membuat catatan. Oke, sudah siap berarti ya. Nah, selanjutnya, sebelum ke PPT, Ibu ingin memberikan sebuah pretest kepada Ananda semua. Ibu kirim linknya ke grup WA, silakan dikerjakan selama 10 menit ya Ananda semua. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik.
Nah, pada gambar di bawah ini, Ananda melihat semua kan, ada sepatu bot dan sepatu hak tinggi dan jalan berlumpur. Lalu ada pertanyaan, pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur. Akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, sepatu manakah yang kamu gunakan? Sepatu bot atau sepatu hak tinggi? Apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Retri. Menurut saya, sepatu boot, Bu. Alasannya, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi memiliki permukaan pijakan lebih luas, tidak mudah terjebak ke dalam lumpur. Baik, bagus sekali jawabannya, Ibu lengkapi. Agar kamu dapat melewati jalan yang berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu bot. Dengan sepatu bot akan mudah melewati jalan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur karena sepatu bot memiliki pijakan yang luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Selanjutnya, nah inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep tekanan zat padat dan zat cair dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat dan zat cair. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dan menyajikan hasil percobaan tekanan zat dengan benar. Selanjutnya, Ibu ada gambar lagi nih, yaitu gambar ini. Apa yang dapat kamu amati dari kaki ayam dan bebek berikut? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, Bu. Baik, ya Puji, silakan. Itu merupakan gambar kaki angsa dan kaki ayam, Bu. Oh, ya, lanjut. Angsa hidupnya di lingkungan yang berlumpur, seperti sawah dan genangan air. Sedangkan untuk ayam sendiri hidup di lingkungan yang kering seperti lingkungan rumah. Nah, ya, baik, betul sekali. Selanjutnya, apa yang dapat kamu amati pada kedua kaki hewan tersebut? Apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Liza, dipersilahkan. Jika dilihat pada kedua gambar tersebut, pada kaki angsa memiliki selaput sehingga terlihat seperti dayung, sedangkan pada kaki ayam terlihat seperti cakar yang tajam menghunus ke tanah. Oh, baik, akan Ibu simpulkan lagi ya. Berdasarkan apa yang dijawab oleh Puji dan Liza tadi sudah benar. Berdasarkan tempat tinggalnya, angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan kaki angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak punya. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Selanjutnya, Ibu ada satu lagi nih, ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bendungan, Bu. Ya, betul sekali Zafira. Mungkin Zafira bisa menjawab, mengapa tembok bendungan dibuat lebih tebal bawahnya daripada bagian atasnya? Baik, Bu, izin menjawab. Mengapa tembok bendungan dibuat lebih tebal di bawahnya daripada bagian atas? Jadi, menurut Vira, kenapa? Karena hal ini bertujuan agar nantinya bendungan tersebut tidak mudah jebol. Yang mana seperti yang kita ketahui, tekanan zat cair pada bagian dasar itu merupakan tekanan zat cair terbesar. Hal ini juga kita jumpai pada pembuatan kolam renang, yang mana dasar kolam bisa dipertebal pada samping bagian luar sehingga luas dasar pada kolam tersebut sama dengan luas permukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih Zafira, jawabannya bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tekanan zat padat. Mohon Ananda semua memperhatikan dan mungkin bisa dicatat bagian poin-poin yang pentingnya ya.
Ibu akan menjelaskan tekanan zat padat. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Konsep tekanan Baik, sebentar. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F dibagi A, dengan keterangan di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat yang disebut juga dengan satuan Pascal atau PA. F adalah gaya dengan satuan Newton. A adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang. Baiklah, sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Izin bertanya, Bu. Ya, Leli, apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana hubungan gaya dan luas permukaan bidang tekan? Sekian pertanyaan saya. Baik, Leli. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana hubungan antara gaya dan luas permukaan bidang tekan terdapat pada ini? Ini adalah jawabannya. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Begitu ya, Leli? Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ada kegiatan percobaan. Mungkin bisa diamati percobaannya, dan Ibu harap percobaan ini dilakukan ya di rumah, yaitu menyelidiki tekanan pada benda padat. Apa yang kamu perlukan yaitu 2 buah plastisin ukuran besar, atau tanah liat atau tepung terigu, 2 keping uang logam 500. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama, meletakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal, dan uang logam kedua dengan posisi vertikal seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan benar. Dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama, kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban, sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Selanjutnya, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Siapkan kembali plastisin dan uang logam, letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal. Yang keenam, berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang kuat atau gaya besar, dan pada uang logam kedua dengan dorongan lemah atau gaya kecil. Ambillah kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam tersebut. Nah, karena kegiatan ini bersifat praktikum, dan Ananda semua akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ibu akan membebaskan Ananda untuk memilih anggota kelompoknya, dan Ibu harap pembagiannya adil ya. Pada buku sumber disebutkan bahwa, Ibu ulang sekali lagi, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat yang disebut juga dengan satuan Pascal atau PA, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kamu juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Oke, selanjutnya mengenai tekanan zat cair atau hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair diam pada suatu kedalaman tertentu ke semua arah. Tekanan hidrostatis diakibatkan oleh air laut terhadap penyelam. Ada tekanan air dari atas penyelam, dari samping, bahkan dari bawah.
Tekanan tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Besarnya tekanan hidrostatis tergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan dihasilkan. Ini ada gambarnya, ada orang menyelam. Selanjutnya mengenai sifat tekanan hidrostatis. Nah, ini adalah sifatnya yang pertama, semakin dalam letak suatu titik atau benda dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Tekanan hidrostatis ke segala arah memiliki ukuran yang sama besar. Tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk tekanan hidrostatis. Lalu bagaimana cara menghitung tekanan hidrostatis itu? Apakah sulit? Tentunya tidak dengan begini. Oleh karenanya kita belajar. Dan ini rumusnya. pH sama dengan, ini dibaca rho ya. Rho dikali G dikali H. Keterangan pH tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kubik atau PA atau Pascal. Rho massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan tinggi dengan satuan meter. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tekanan zat cair? Iya, kepada Cindy dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya. Cindy ingin bertanya, Bu. Bagaimana hubungan kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatik, Bu? Baiklah, ini jawabannya ada di dalam slide ya. Mungkin tadi harap Ibu perhatikan kembali ya. Ini adalah hubungannya. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Ini ya, Cindy jawabannya. Baik, Bu. Selanjutnya dijelaskan juga dalam buku sumber bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan dihasilkan. Semakin besar massa zat cair, semakin besar pula tekanan dihasilkan. Pada bagian sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, P sama dengan F per A, di mana pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A, karena berat zat cair W sama dengan M dikali G, M sama dengan rho dikali V, P sama dengan H dikali A, maka dapat ditulis bahwa P sama dengan rho dikali G dikali H dikali A dibagi A, atau P sama dengan rho dikali G dikali H, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan tinggi zat cair dengan satuan meter, dan P sama dengan volume dengan satuan meter kubik. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga ke kedalaman kurang lebih 20 meter? Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar dari 240.000 Pascal. Nah, ini adalah gambar bendungan yang tadi Ibu jelaskan ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, karena Ibu tadi sudah membagi kelompok untuk melakukan praktikum,
Dan selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda semua. Ibu akan memberikan waktu 1 jam untuk mengerjakan LKPD ini dan praktikum tadi. Diharapkan nanti setelah 1 jam, masing-masing dari Ananda semua, mungkin perwakilannya bisa menampilkan hasil dari LKPD ini dan hasil dari praktikum. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ke WA Group ya. Baik, selanjutnya apakah sudah siap Ananda semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Untuk menampilkan hasil LKPD-nya, apakah ada perwakilan dari kelompok yang ingin menampilkan? Izin menyampaikan isi LKPD-nya, Bu. Yang bagian objektif. Baik, kepada Ida dipersilahkan. Yang lainnya harap menyimak ya. Baik, terima kasih, Bu. Untuk LKPD-nya bagian objektif, pilihan ganda, nomor 1-nya pertanyaannya, tekanan adalah, isinya adalah A. Besarnya gaya persatuan luas permukaan bidang tekan. Untuk nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah dengan isiannya adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Untuk soal nomor 3, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah dengan cara meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang, di mana pilihannya adalah D. Soal nomor 4, tekanan hidrostatik adalah, jawabannya adalah B. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Untuk soal nomor 5, besarnya tekanan soal nomor 5 dengan pertanyaan besarnya tekanan hidrostatik tergantung kepada, jawabannya adalah kedalaman zat cair A. Sepertinya sudah terjawab bagian soal pilihan gandanya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ida, dan setelah Ibu lihat semua jawabannya benar ya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok Ida. Selanjutnya, atau adakah yang jawabannya berbeda? Apakah sama semua? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari praktikum. Apakah ada yang mau menampilkan hasil praktikumnya? Saya, Bu. Iya, Putri, dipersilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi saya. Pertama, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Jawabannya yaitu posisi vertikal yang B. Untuk soal yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu posisi horizontal yang A. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Karena gayanya sama besar, luas permukaan yang sempit lebih besar tekanan yang diberikan. Untuk soal yang ketiga, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu, uang logam yang diberikan gaya lebih besar akan lebih dalam apabila
gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, untuk soal nomor 4, yaitu bekas pada plastisin yang dalam, berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mau menghasilkan tekanan yang lebih besar? Plastisin yang mendapatkan gaya yang besar dan luas, bidang tekanan yang kecil akan lebih dalam. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Berdasarkan aktivitas 7.1, dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besaran tekanan? Bagaimanakah hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Jawabannya yaitu, besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan akan dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A, dengan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas bidang dengan satuan meter kubik. Demikian jawaban saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Putri. Jawabannya sudah bagus sekali ya, sudah benar. Bahkan sudah disimpulkan dengan sedemikian rupanya. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu dari Ananda semua membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya bisa, Bu. Iya, dipersilahkan, Pian. Kesimpulan yang bisa saya ambil ialah, pertama itu, tekanan itu adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Konsep tekanan itu sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan itu semakin kecil. Yang kedua, kesimpulan yang saya ambil secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan P sama dengan F berbanding A. Yang ketiga, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair diam pada suatu kedalaman tertentu ke semua arah. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Besarnya tekanan hidrostatis itu tergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan juga percepatan gravitasi bumi. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sedangkan rumus tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan P kali G kali H, yang dimana pH itu sendiri adalah tekanan hidrostatis yang rumusnya N per M kubik, P massa jenis zat yang rumusnya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi yang mana rumusnya meter per sekon kuadrat, dan H tinggi yang mana rumusnya adalah meter. Mungkin itu saja ya yang kesimpulan yang bisa saya simpulkan, Bu. Jika ada kurang mungkin bisa mohon maaf, Bu. Baik, terima kasih kepada Pian. Kesimpulannya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat merangkum semua inti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akan sedikit menguatkan konsep pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan dari suatu benda, maka akan
gaya tekannya akan semakin kecil. Sedangkan jika permukaannya itu kecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Selanjutnya, sama juga dengan gambar ini, yaitu pada gambar kaki angsa dan kaki ayam. Mengapa mereka berbeda ya? Karena kaki angsa memiliki selaput seperti dayung dan kaki ayam tidak memiliki selaput. Sehingga seperti konsep sepatu boot sama dengan konsep kaki angsa, yaitu permukaannya luas, sedangkan pada cakar ayam sama dengan sepatu heels, yaitu permukaannya itu kecil sehingga tekanannya menjadi besar. Selanjutnya pada pada mengapa tembok bendungan dibuat lebih tebal bawahnya? Hal ini dikarenakan tekanan air itu berada di pusat di bawah sehingga perlu dibuat lebih tebal bagian bawah sedangkan bagian atasnya. Tadi Zafira juga menyebutkan bahwa pada kolam berenang maka bagian bawahnya yang dibuat tebal, sedangkan bagian sampingnya tidak. Sedangkan untuk bagian atasnya perlu dibuat sama besar dengan bagian bawahnya. Selanjutnya pada tekanan zat padat tadi yang perlu sangat dipahami itu adalah konsep mengenai hubungan gaya dengan tekanan, yaitu apabila gaya yang diberikan satu benda semakin besar, maka tekanan dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, luas permukaan satu benda atau tekanan dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan F per A. Selanjutnya, pada tekanan zat cair, yang konsep pentingnya itu semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan dihasilkan. Sedangkan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dengan sifat tekanan hidrostatis ada 4, dan ini adalah rumus penggunaan dari tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu juga ingin memberikan post-test kepada Ananda semua. Silahkan dikerjakan sebentar, Ibu beri waktu 10 menit. Hal ini untuk mengevaluasi perubahan belajar Ananda, apakah sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Linknya seperti biasa ya, Ibu kirim di WA Group. Silahkan dikerjakan 10 menit sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah selesai dan hasilnya juga sudah keluar nih dari Ibu. Rata-rata Ananda semua mengalami kemajuan belajar semuanya. Semuanya hasilnya bagus sekali, sangat meningkat dari hasil pretest ke post-testnya. Dan ada satu yang mendapat nilai sempurna, yaitu kepada Nurhaliza Ramadanti. Selamat ya, kamu mungkin rajin sekali. Hasilnya sempurna, kamu mendapatkan nilai 100. Dipertahankan ya, Liza. Dan selanjutnya untuk semua kelompok, karena semua kelompok benar menjawab dari LKPD yang Ibu berikan, Ibu sangat mengapresiasi sekali, bagus sekali atas kerjasamanya. Terima kasih ya, Nanda. Dan sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin sedikit berpantun nih, Ananda semua. Pantunnya pantun biasa lah. Tapi coba didengarkan, itu pantunnya, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur masih panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai ketemu minggu depan ya, Ananda. Baiklah, mungkin demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda mengulang kembali pembelajaran kita pada hari ini. Jangan hanya pada Ibu saja yang menyampaikan, namun diusahakan untuk mencari lebih lanjut mengenai materi kita. Selanjutnya, penguatan dari buku sumber akan Ibu berikan. Tolong dikerjakan, ada soal ABC. Dan Ibu harap pada hari ini laporan praktikum mengenai yang koin dan plastisin tadi dikumpul ya. Baik. Mungkin kita telah sampai pada ujung pembelajaran kita pada hari ini dan mungkin waktu Ibu juga sudah habis. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah memperhatikan Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Ananda semua paham. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.